Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, langit Los Angeles memerah oleh kobaran api yang mengamuk. Angin kencang menyulut amukan si jago merah, memakan rumah-rumah, pohon-pohon, dan apapun yang menghalangi jalannya. Asap tebal menyelimuti udara, membuat nafas terasa berat. Sirene pemadam kebakaran terdengar bersahut-sahutan, tetapi api terlalu besar untuk segera dikendalikan. Di tengah kehancuran itu, sebuah bangunan berdiri utuh, Masjid Al-Ikhlas. Dinding-dinding putihnya tetap kokoh, tanpa satupun jejak hangus, sementara sekitarnya habis dilalap api. Keajaiban ini menarik perhatian warga yang mengungsi di tempat penampungan. Mereka saling berbisik tentang alasan di balik keselamatan masjid itu. Kabar tentang masjid yang selamat menyebar dengan cepat. Media lokal mulai meliput, menggambarkannya sebagai cahaya di tengah kegelapan. Namun, di balik sorotan itu, pertanyaan besar muncul, bagaimana mungkin masjid ini tetap berdiri ketika segalanya di sekitarnya hancur lebur? Bagi komunitas muslim yang sering beribadah di Masjid Al-Ikhlas, ini adalah tanda perlindungan Allah. Para jamaah berkumpul untuk bersyukur dan mengadakan doa bersama. Mereka yakin bahwa masjid itu dilindungi karena kesucian dan keikhlasan hati orang-orang yang beribadah di sana. Namun, tidak semua orang sependapat. Beberapa warga skeptis, menganggap keselamatan masjid hanyalah kebetulan belaka. Diskusi mulai memanas di media sosial, di mana orang-orang saling berdebat antara logika dan keajaiban. Sebagian lainnya menyerukan agar dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Para ahli kebakaran mulai bekerja, memeriksa struktur bangunan masjid, bahan yang digunakan, hingga pola penyebaran api. Sementara itu, para tetangga mulai menceritakan pengalaman mereka, tetapi cerita yang mereka sampaikan seringkali saling bertentangan. Misteri ini semakin dalam, dan semua mata tertuju pada Masjid Al-Ikhlas. Ketika perhatian media semakin besar, muncul suara-suara yang merusak. Beberapa orang mulai menyebarkan teori konspirasi, menuduh komunitas muslim sengaja memanfaatkan tragedi ini untuk menarik perhatian publik. Selebaran provokatif mulai beredar, menuduh masjid itu dibangun dengan teknologi khusus untuk menahan kebakaran. Fitnah ini mulai memecah belah masyarakat. Sebagian warga mulai merasa curiga dan menjauh dari komunitas muslim. Sebaliknya, ada juga yang merasa bahwa tuduhan ini tidak adil dan berusaha membela mereka. Ketegangan mulai terasa di lingkungan sekitar, dan suasana yang sebelumnya penuh simpati berubah menjadi saling mencurigai. Komunitas muslim mencoba tetap tenang di tengah badai fitnah ini. Mereka terus membuka pintu masjid bagi siapa saja yang ingin bertanya atau mencari perlindungan. Namun, ancaman baru muncul ketika selebaran yang menyebarkan kebencian ditemukan tertempel di gerbang masjid. Keamanan pun menjadi perhatian utama. Benjamin Cooper, penyidik kebakaran yang terkenal dengan ketelitian dan sikap skeptisnya, ditugaskan untuk menangani kasus ini. Baginya, tidak ada ruang untuk hal-hal mistis atau kebetulan dalam investigasi. Semua harus bisa dijelaskan dengan logika dan bukti ilmiah. Saat pertama kali mengunjungi lokasi, dia langsung mencatat detail-detail kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Benjamin memulai penyelidikannya dengan mewawancarai warga sekitar. Beberapa memberikan informasi yang bermanfaat, tetapi ada juga yang hanya memperkeruh keadaan dengan rumor tak berdasar. Dia juga memeriksa rekaman CCTV dari bangunan terdekat dan mengumpulkan sampel material dari masjid dan sekitarnya untuk dianalisis di laboratorium. Namun, semakin dalam dia menyelidiki, semakin banyak hal yang tampaknya tidak masuk akal. Struktur masjid ternyata tidak memiliki material tahan api khusus. Angin malam itu justru seharusnya membawa api ke arah masjid, bukan menjauhinya. Benjamin mulai merasa bahwa kasus ini tidak sesederhana yang dia bayangkan, tetapi dia tetap bertekad untuk menemukan jawaban. Margaret, seorang janda tua yang tinggal dekat masjid selama lebih dari 3 dekade, adalah salah satu orang yang paling curiga. Baginya, keberadaan masjid itu selalu menjadi gangguan. Margaret yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh komunitas muslim, dan kebakaran ini menjadi alasan untuk menyelidiki mereka lebih jauh. Namun, tidak semua orang berpikir seperti Margaret.
Emily, seorang jurnalis muda yang sedang meliput cerita ini, merasa ada yang salah dengan tuduhan-tuduhan itu. Dia memutuskan untuk mendekati komunitas Muslim dan mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Dalam pertemuan-pertemuannya, dia melihat sisi kemanusiaan yang hangat, jauh dari prasangka buruk yang selama ini beredar. Ketika Emily mencoba memperkenalkan Margaret kepada komunitas masjid, pertemuan itu dipenuhi ketegangan. Margaret awalnya menolak, tetapi lama-kelamaan, rasa penasaran mengalahkan prasangka. Apakah pertemuan ini akan mencairkan kebekuan atau justru memperburuk keadaan? Hanya waktu yang akan menjawab. Berita tentang Masjid Al-Ikhlas terus mendominasi media. Beberapa stasiun televisi memuji ketahanan bangunan tersebut, sementara lainnya menyisipkan narasi kontroversial. Di dunia maya, teori konspirasi berkembang pesat. Ada yang menuduh masjid menggunakan teknologi rahasia seperti pelapis tahan api dari material eksperimen militer, sementara yang lain mengklaim bahwa masjid itu dilindungi oleh kekuatan supranatural. Tagar keajaiban Al-Ikhlas menjadi viral, tetapi banyak yang memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi palsu. Foto-foto masjid yang sudah diedit dengan efek digital mulai beredar, menggambarkan masjid sebagai benteng tak terkalahkan. Komentar-komentar penuh kebencian bersanding dengan mereka yang membela komunitas Muslim, menciptakan perang opini tanpa akhir. Melihat situasi ini, Imam Yusuf memutuskan untuk membuka pintu masjid lebih lebar kepada publik. Dia berharap dengan transparansi, kebohongan dan fitnah bisa terkikis. Namun, langkah ini justru memancing lebih banyak perhatian, termasuk dari orang-orang yang datang dengan niat mencurigakan. Kehadiran orang asing yang terus berdatangan mulai membuat komunitas Muslim merasa terganggu. Beberapa datang dengan rasa ingin tahu, tetapi ada juga yang membawa agenda tersembunyi. Orang-orang yang mencurigai masjid kadang mengajukan pertanyaan-pertanyaan bernada menekan, memancing emosi para jamaah. Imam Yusuf dengan tenang menghadapi situasi ini. Ketika kebaikan diuji, kesabaran adalah senjata terbaik kita, ujarnya dalam sebuah ceramah usai salat Jumat. Namun, tidak semua anggota komunitas mampu menahan tekanan. Beberapa merasa takut dan memilih menjauh dari masjid untuk sementara waktu. Ketegangan semakin terasa ketika selebaran provokatif baru ditemukan di beberapa sudut jalan dekat masjid. Isinya semakin menyesatkan, menyebut bahwa kebakaran itu adalah bagian dari rencana besar untuk menguasai wilayah tersebut. Imam Yusuf terus menenangkan jamaahnya, sambil berusaha mencari jalan untuk meredakan situasi. Emily, jurnalis muda yang sedang meliput cerita ini, memutuskan untuk mendalami kehidupan di balik masjid. Dia mulai menghabiskan waktu bersama komunitas, menyaksikan kegiatan sehari-hari mereka, dari salat berjamaah hingga program amal yang dilakukan untuk membantu korban kebakaran. Semakin mengenal mereka, Emily merasa semakin jauh dari prasangka yang pernah ia dengar. Dia terkesan dengan keramahan para jamaah, terutama Imam Yusuf, yang selalu menyambut siapa saja dengan senyum hangat. Dia juga mendengar cerita tentang perjuangan mereka membangun masjid ini, yang ternyata melibatkan seluruh komunitas tanpa memandang latar belakang agama. Sementara itu, Margaret mulai melunak setelah berbicara langsung dengan Imam Yusuf. Dalam percakapan mereka, dia mendengar sisi cerita yang berbeda, penuh dengan nilai kemanusiaan dan semangat persatuan. Margaret perlahan mulai menyadari bahwa prasangkanya selama ini mungkin tidak beralasan. Imam Yusuf mengadakan acara besar yang dinamakan Malam Persaudaraan. Semua orang diundang tanpa memandang agama atau latar belakang, termasuk mereka yang pernah mencurigai komunitas Muslim. Suasana malam itu penuh kehangatan, dengan makanan, musik tradisional, dan cerita-cerita inspiratif yang dibagikan oleh para jamaah. Acara tersebut sukses besar. Banyak warga yang datang dengan keraguan tetapi pulang dengan pandangan yang lebih positif. Margaret, yang awalnya enggan hadir, akhirnya ikut dan mulai merasa diterima oleh komunitas yang sebelumnya ia hindari. Emily juga turut meliput acara ini, mencatat momen-momen penting yang menggambarkan persatuan di tengah perbedaan. Namun, malam yang indah itu ternoda oleh insiden kecil. Seorang pria tiba-tiba berdiri dan menuduh komunitas Muslim sengaja membakar toko kayu miliknya untuk menyelamatkan masjid. Suasana menjadi tegang, tetapi Imam Yusuf dengan bijaksana menenangkan situasi, mengingatkan semua orang untuk tidak terbawa emosi. Benjamin Cooper akhirnya menemukan satu petunjuk penting dalam penyelidikannya. Berdasarkan data meteorologi malam itu, arah angin memang berubah mendadak tepat sebelum api mencapai masjid. Perubahan ini menyelamatkan masjid dari kobaran api, tetapi Benjamin masih merasa ada sesuatu yang aneh. Dia juga menemukan bahwa suhu di sekitar masjid lebih rendah dibandingkan area lain yang terbakar. Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya elemen-elemen tertentu di tanah yang mungkin berkontribusi pada fenomena ini. Meski begitu, bukti tersebut belum cukup untuk menjelaskan seluruh kejadian.
Benyamin mulai merasa bahwa kasus ini lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Sementara itu, media terus menyoroti setiap perkembangan penyelidikan, menambah tekanan pada dirinya dan komunitas Muslim. Jawaban yang sebenarnya tampaknya masih tersembunyi di balik lapisan misteri yang belum terungkap. Fitnah terhadap Masjid Al-Ikhlas semakin gencar. Pesan-pesan anonim mulai bermunculan di media sosial dan grup-grup komunitas, menyebarkan tuduhan bahwa komunitas Muslim memiliki hubungan dengan kelompok ekstremis. Beberapa warga mulai ketakutan dan menjauh dari masjid, sementara yang lain menuntut pihak berwenang untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Rumor ini tidak hanya menciptakan keresahan di lingkungan sekitar tetapi juga memicu ketegangan di antara komunitas Muslim. Jamaah masjid mulai merasa tertekan dengan pandangan negatif yang terus berkembang. Imam Yusuf, dengan ketenangannya, terus mengingatkan mereka untuk bersabar dan tidak terprovokasi. Namun, ancaman nyata mulai terasa ketika sebuah pesan ancaman ditemukan tertempel di pintu masjid. Di tengah situasi yang semakin memanas, Emily dan Ali, seorang pemuda masjid yang aktif dalam kegiatan sosial, memutuskan untuk menyelidiki asal mula pesan-pesan anonim ini. Mereka yakin ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan tragedi ini untuk kepentingan pribadi atau politik. Margaret, yang awalnya termasuk di antara mereka yang mencurigai komunitas Muslim, mulai melihat kebaikan mereka dengan mata kepala sendiri. Setelah beberapa kali menghadiri acara di masjid dan berbicara dengan Imam Yusuf, dia menyadari bahwa prasangkanya tidak berdasar. Dia mulai merasa malu atas sikapnya selama ini. Margaret kemudian memutuskan untuk menjadi jembatan antara masjid dan tetangganya. Dia mulai berbicara dengan warga lain, membagikan pengalamannya dan membela komunitas Muslim dari tuduhan-tuduhan tak berdasar. Margaret bahkan ikut serta dalam kegiatan amal yang diadakan masjid untuk membantu korban kebakaran. Perubahan Margaret menjadi inspirasi bagi banyak orang di lingkungannya. Warga mulai melihat masjid bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian penting dari komunitas yang berusaha membawa kebaikan. Hubungan antara masjid dan tetangganya perlahan mulai membaik. Dalam penyelidikannya, Benyamin akhirnya menemukan rekaman CCTV dari toko kayu yang terbakar malam itu. Rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana api menyebar dengan cepat, tetapi ketika mendekati masjid, arah api berubah akibat perubahan angin. Rekaman itu juga menunjukkan bahwa pepohonan di sekitar masjid, yang jarang diperhatikan, berperan penting dalam menyerap panas dan menjaga kelembapan. Benyamin menggabungkan temuan ini dengan data ilmiah lainnya, termasuk struktur bangunan masjid yang ternyata menggunakan material yang lebih tahan panas dibandingkan bangunan di sekitarnya. Namun, tidak ada unsur teknologi rahasia atau intervensi luar biasa seperti yang dituduhkan beberapa pihak. Dengan bukti-bukti ini, Benyamin yakin dia hampir mencapai kesimpulan akhir. Namun, dia menyadari bahwa yang lebih penting adalah cara dia menyampaikan temuan ini agar bisa meredakan ketegangan di masyarakat dan memulihkan nama baik komunitas Muslim. Emily memutuskan untuk menggunakan platformnya sebagai jurnalis untuk membawa perspektif baru tentang Masjid Al-Ikhlas. Dalam artikelnya, dia menggambarkan keindahan komunitas Muslim yang penuh dengan semangat persaudaraan, kedermawanan, dan kesabaran dalam menghadapi fitnah. Dia juga menuliskan pengalamannya bekerja bersama mereka untuk membantu korban kebakaran. Artikel itu diterbitkan di sebuah media besar dan dengan cepat menjadi viral. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai memberikan dukungan untuk Masjid Al-Ikhlas. Banyak yang merasa terinspirasi oleh cerita tentang keberanian dan kebaikan komunitas Muslim di tengah cobaan yang berat. Tidak hanya itu, artikel Emily juga memancing perhatian pihak berwenang untuk memeriksa lebih dalam tentang pihak-pihak yang menyebarkan fitnah. Emily tahu, langkah ini akan membawa dampak besar bagi komunitas yang dia kenal begitu dekat. Melalui kerjasama dengan Ali, Emily berhasil mengungkap bahwa fitnah dan pesan-pesan anonim yang menyebar selama ini berasal dari tim kampanye seorang politisi lokal. Politisi tersebut ternyata menggunakan isu kebakaran untuk menciptakan ketakutan dan memperkuat basis pendukungnya. Bukti-bukti berupa email dan percakapan internal tim kampanye dipublikasikan. Publik marah besar setelah mengetahui kebenaran ini. Politisi tersebut mendapat tekanan besar dari masyarakat dan media, hingga akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Banyak orang mulai mengarahkan simpati mereka kepada komunitas Muslim, yang selama ini menjadi korban fitnah yang kejam. Dengan terbongkarnya konspirasi ini, kepercayaan terhadap Masjid Al-Ikhlas semakin meningkat. Namun, Imam Yusuf mengingatkan jamaah untuk tetap rendah hati dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga. Benyamin Cooper akhirnya memutuskan untuk mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan hasil penyelidikannya. Dengan latar belakang Masjid Al-Ikhlas yang kini menjadi sorotan dunia, dia berdiri di depan puluhan kamera dan wartawan, wajahnya serius tapi tenang. Setelah analisis menyeluruh, saya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada unsur teknologi rahasia atau intervensi luar biasa di balik keselamatan masjid ini, jika tanya dengan tegas.
Dia menjelaskan bahwa perubahan arah angin yang mendadak, pohon-pohon yang menjaga kelembapan di sekitar masjid, serta material bangunan yang tahan panas berkontribusi pada keselamatannya. Ini adalah kombinasi unik dari faktor-faktor alam dan desain struktural yang kebetulan berpadu sempurna pada malam itu, lanjutnya. Pernyataan Benyamin membawa kelegaan besar bagi komunitas Muslim, sekaligus meruntuhkan teori-teori konspirasi yang telah menyebar luas. Namun, dia juga menegaskan bahwa fokus utama seharusnya pada upaya membantu korban kebakaran, bukan pada memperdebatkan hal-hal yang tidak relevan. Pesan ini mendapat tepuk tangan dari masyarakat dan media. Setelah konferensi pers Benyamin, gelombang dukungan untuk Masjid Al-Ikhlas mulai mengalir dari berbagai kalangan. Pesan-pesan simpati membanjiri komunitas Muslim, sementara donasi untuk membantu korban kebakaran meningkat drastis. Banyak organisasi lintas agama yang menawarkan kerjasama untuk mengadakan acara amal bersama. Imam Yusuf memimpin inisiatif besar untuk menggalang dana bagi para korban kebakaran yang kehilangan tempat tinggal. Musibah ini adalah ujian bagi kita semua, dan inilah saatnya menunjukkan solidaritas sebagai manusia, diucapnya dalam sebuah acara amal. Komunitas masjid bekerja keras untuk mengumpulkan bantuan, dari makanan hingga pakaian, dan mendistribusikannya ke para korban. Tindakan mulia ini semakin memperkuat posisi Masjid Al-Ikhlas sebagai pusat kebaikan di lingkungan sekitar. Warga yang sebelumnya ragu-ragu terhadap masjid kini mulai terlibat dalam kegiatan mereka, membawa perubahan besar dalam hubungan antara komunitas Muslim dan masyarakat sekitar. Hubungan antara Masjid Al-Ikhlas dan tetangganya terus membaik. Imam Yusuf bersama jamaah masjid secara aktif mengadakan acara-acara kolaboratif, seperti bazar makanan, kegiatan sosial, dan diskusi lintas agama. Acara-acara ini menjadi kesempatan untuk mempererat persaudaraan dan menghapus prasangka yang selama ini ada. Margaret menjadi salah satu pendukung paling aktif. Dia membantu mengorganisasi acara-acara tersebut, bahkan mengundang teman-temannya yang sebelumnya skeptis untuk datang. Melihat keterlibatan Margaret, warga lain yang masih ragu mulai merasa lebih percaya. Kita adalah satu komunitas, dan kita harus saling mendukung, katanya dalam sebuah pertemuan. Tidak hanya warga lokal, komunitas lain dari berbagai wilayah Los Angeles juga mulai datang ke Masjid Al-Ikhlas untuk belajar tentang perjuangan mereka dan menawarkan dukungan. Masjid itu tidak lagi hanya menjadi tempat ibadah, tetapi simbol persatuan dan kolaborasi di tengah perbedaan. Puncak dari perjalanan panjang ini adalah acara Malam Persatuan Los Angeles, yang diadakan oleh Masjid Al-Ikhlas. Acara tersebut mengundang semua orang tanpa memandang agama, budaya, atau latar belakang. Aula masjid dipenuhi oleh warga dari berbagai kalangan, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan harapan. Margaret menjadi salah satu pembicara utama malam itu. Dia berbagi cerita tentang bagaimana prasangka awalnya berubah menjadi penghormatan dan kasih sayang setelah mengenal komunitas Muslim lebih dekat. Kita sering takut pada apa yang tidak kita kenal. Tapi, jika kita berani membuka hati, kita akan menemukan lebih banyak kesamaan daripada perbedaan, ucapnya, disambut tepuk tangan meriah. Acara ini menjadi malam yang tidak terlupakan. Musik, makanan, dan percakapan hangat menjadi penghubung antar warga. Malam itu, Masjid Al-Ikhlas tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga simbol kebersamaan yang nyata. Masjid Al-Ikhlas kini berdiri sebagai simbol harapan dan persatuan bagi Los Angeles. Tragedi yang awalnya membawa perpecahan kini telah berubah menjadi cerita tentang kemanusiaan, solidaritas, dan transformasi. Komunitas Muslim di masjid tersebut tidak hanya membuktikan kesetiaan mereka kepada nilai-nilai Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa kebaikan dapat melampaui batas agama dan budaya. Meski misteri malam kebakaran telah terpecahkan, nilai-nilai yang muncul dari peristiwa itu terus dikenang. Masjid Al-Ikhlas menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin belajar tentang toleransi dan kerja sama lintas komunitas. Sebagai simbol harapan, Masjid Al-Ikhlas menginspirasi banyak orang untuk melihat keindahan dalam perbedaan dan bekerja bersama demi masa depan yang lebih baik. Cerita ini pun menjadi bukti bahwa di tengah badai fitnah, kebenaran dan kemanusiaan tetap dapat bersinar terang.